slow up, no I don't take shit. I got no love. Atlet bulu tangkis Indonesia Jonathan Christie menyalip rekan satu negaranya, Anthony Sinisuka Ginting, menduduki peringkat 2 dunia pada sektor tunggal putra, menyusul keberhasilan merebut gelar juara Indonesia Masters di Jakarta, akhir pekan lalu. Jonathan yang akrab disapa Jojo mengalahkan tunggal putra Indonesia lainnya, Chico Aura Dwi Wardoyo, pada partai final dalam 2 game langsung 21-15, 21-13. Dikutip dari laman resmi BWF, Selasa, Jojo kini mengoleksi 80.612 poin, sementara Anthony di bawahnya dengan total 77.579 poin. Selain itu, Chico dengan pencapaiannya sebagai runner-up Indonesia Masters membuatnya melesat ke posisi 15, atau naik 8 peringkat dari posisinya minggu lalu. Pada sektor tunggal putra dunia, peringkat puncak masih diduduki oleh pebulu tangkis Denmark Victor Axelsen dengan koleksi 114.156 poin. Sementara itu, untuk nomor ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto masih betah berada di peringkat pertama dengan 91.455 poin. Feda Diaz pun masih berada di peringkat ketiga dunia, dengan 80.225 poin. Juara ganda putra Indonesia Masters 2023 Leo Rolly Carnando, Daniel Martin naik 4 peringkat ke posisi 13 pada minggu ini, dengan total 57.627 poin. Lebih lanjut, pada sektor ganda putri, pasangan Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti harus turun 3 tangga ke peringkat 8 dunia pekan ini. Pebulu tangkis tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung harus puas duduk di posisi yang sama pada minggu ini di peringkat 14 dunia. Pada nomor ganda campuran, 2 pasangan Indonesia yaitu Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari dan Rehan Naufal Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati juga masih bertahan di posisi masing-masing yakni 9 dan 13 dunia. Ganda bulu tangkis Malaysia, Lee Chong Wei, tergugah untuk membantu Lee Zijia. Peraih 12 gelar juara Malaysia Open ini ingin menjadi motivator dan berharap Zijia tidak seperti Kento Momota. Lee Chong Wei bersedia melakukan hal tersebut karena prihatin atas apa yang dialami Lee Zijia. Pemain berusia 24 tahun tersebut seperti kehilangan kepercayaan diri dan sulit keluar dari periode buruk dalam karirnya. Pada awal 2023 ini, Lee Zijia tersingkir dini dalam 3 turnamen besar yang diikutinya. Dia gagal melangkah lebih jauh di pentas Malaysia Open, Indian Open dan Indonesia Masters. Zijia mengarungi kejuaraan tersebut tanpa didampingi pelatih. Sebab, Lee Zijia sudah mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Indonesia, Indra Wijaya, sejak November 2022. Chong Wei melihat apa yang dialami Zijia bisa berakibat fatal. Dirinya tak ingin nasib pemain muda Malaysia itu seperti pemain Jepang yang kini sedang terpuruk, Kento Momota. Ya, Momota seperti tenggelam. Prestasi peraih 2 gelar kejuaraan dunia tersebut sangat anjlok sejak mengalami kecelakaan mobil di Malaysia pada 2020 dan tersingkir pada babak awal dalam Olimpiade Tokyo 2021. Momota kesulitan mengembalikan kepercayaan diri dan saya tidak ingin pemain bagus lainnya seperti Zijia mengalami hal yang sama, ujar Chong Wei, dikutip dari The Star. Saya tahu Zijia sedang mengalami masa sulit sekarang, tetapi dia mendapat dukungan sepenuhnya dari saya. Chong Wei mengetahui bagaimana rasanya berada dalam situasi yang sulit setelah melewati titik terendah dalam karirnya seperti cedera, isu doping dan kanker. Saya sudah pernah berada di sana, bisa sepi dan mudah kehilangan fokus, ungkap peraih 3 medali perak Olimpiade ini. Saya ingin melihat Zijia melakukannya dengan baik dan begitu juga dengan semua mantan pemain lainnya. Kami menginginkan yang terbaik untuknya dan melihatnya membuat negara bangga. Saya ingin mendorongnya melupakan semua kekalahan pada babak awal dan mulai dari awal lagi, terutama dengan musim kualifikasi Olimpiade yang sudah dekat. Tanpa Indra Wijaya di sampingnya, Lee Zijia kini tidak didampingi pelatih. Chong Wei berharap Zijia segera membuat keputusan mencari pelatih baru. Rival Fajar Alfian, Rian Ardianto asal Malaysia, Goh Zefei, Nur Izzuddin Rumsani resmi berpisah, Reksi Mainaki melontarkan komentar menohok. Kabar pecah kongsi Goh Zefei, Nur Izzuddin berembus sejak 26 Januari lalu. Namun, rival Fajar Alfian, Rian Ardianto ini resmi diumumkan berpisah oleh Reksi Mainaki pada 27 Januari.
Goh Izzuddin sendiri merupakan ganda putra ketiga Malaysia di bawah Aaron Chia, Soh Woyik di peringkat 2 dan Ong Yusin, Theo Aai di peringkat 9. Sementara Goh Zhifei Nur Izzuddin yang telah menorehkan prestasi seperti juara di Swiss Open dan German Open 2022 ini berada di peringkat 11. Goh Izzuddin berpisah lantaran dinilai kurang bisa bersaing dengan beberapa ganda putra papan atas. Pasalnya, pasangan Malaysia ini merupakan ganda putra kedua di BAM. Oleh karenanya, Rexy Mainaki memberikan peringatan ke ganda Malaysia ini untuk tampil lebih baik dengan pasangan baru yang belum dirilis namanya. Kami telah bekerja keras untuk membawa mereka ke peringkat sekarang, tapi upaya mereka tampaknya sia-sia. Mereka takut menerima tantangan pasangan teratas, tutur Rexy Mainaki. Saya berharap mereka melakukan dengan baik dengan pasangan baru dan membuktikan bahwa keputusan ini, berpisah, adalah tepat, sambung Rexy. Sementara itu, Goh Izzuddin dianggap menurun setelah selalu kandas di babak pertama dua turnamen bulu tangkis awal musim 2023, yakni Malaysia Open dan India Open. Di ajang Malaysia Open, rival Fajar Alfian Rian Ardianto ini kandas di babak pertama dari Liang Weikeng Wang Chang. Sementara di India Open, Goh Izzuddin kalah dari Ren Xiangyu Tan Qiang. Tidak mudah bagi pasangan ganda untuk berpisah dan menemukan pasangan baru. Pasalnya, untuk membangun chemistry tentu dibutuhkan waktu yang lama. Apalagi Goh Zhifei dan Nur Izzuddin telah dipasangkan sejak 2016 lalu dan telah merangkak hingga peringkat 11 dunia dan menorehkan beragam prestasi. Oleh karena itu, kabar berpisahnya Goh Izzuddin menuai banyak respons dari badminton lovers di Malaysia maupun Indonesia, karena dua pasangan ini memiliki banyak penggemar di tanah air. Hal ini turut menjadi dilema bagi Rexy Mainaki yang mengaku kesulitan untuk memilah pasangan yang tepat bagi Goh Zhifei, Nur Izzuddin ke depannya. Sejujurnya tidak ada pemain yang tersedia untuk dipasangkan dengan mereka karena yang lain sudah berpasangan, tutur Rexy Mainaki. Pelatih ganda putra Indonesia, Heri Iman Pierngadi, legawa menerima kekalahan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto pada perempat final Indonesia Masters 2023. Fajar Rian tersingkir setelah takluk dari ganda putra Cina non-unggulan, Liu Yuchen Hou Xianyi, Jumat, 27 Januari 2023. Bertanding di Istora Senayan, Fajar Rian menjadi unggulan pertama yang kalah dalam drama 3 game dengan skor akhir 21-11, 13-21, dan 23-25. Kekalahan itu sangat menyakitkan bagi Fajar Rian karena mereka melewatkan 3 match point saat game berjalan. Tak hanya itu, kekalahan dari Liu Yu juga membuat Fajar Rian gagal mempertahankan gelar juara Indonesia Masters.